Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Ruang Keluarga, tentunya di program Ada-Ada Aja. Jadi kali ini saya membajak program dari Bung Cel. Nah, jadi biasanya itu Bung Celi yang duduk di sini untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada tamu-tamunya ya. Jadi sekarang karena sesuatu dan lain hal saya yang membawakan acara Ada-Ada Aja ini. Jadi topik yang akan saya bawakan kali ini adalah perihal organisasi kami PMB Arumpone PNUP yang sedang berulang tahun pada hari ini tanggal 10 Juni 2020. Jadi tahun ini organisasi kami berumur 14 tahun ya. Alhamdulillah 14 tahun. Jadi sebenarnya konten ini dibuat untuk internal kami. Jadi tapi karena kita share-nya di di YouTube ya nanti ya, YouTube dan Facebook. Jadi di luar dari organisasi kami juga bisa menikmati. Jadi tolong aslinya konten ini untuk internal organisasi kami, seperti itu ya. 14 tahun Arumpone, kalau manusia itu sudah remaja ya, remaja mungkin sudah SMP mungkin ya, SMP Ya, sudah pernah. Jadi bagaimana 14 tahun, mungkin dari Bapak Ilham dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Berbicara mengenai Arumpone di umur ke 14 tahun ini, jika kita umpamakan petani bilang moderator, kita umpamakan orang itu, kita sudah pada usia remaja, sudah mulai kenal yang namanya cinta monyet gitu. Ya. Jadi banyak problem-problem yang akan muncul di usia-usia kita seperti ini, pada kalau kita umpamakan sebagai manusia kan banyak problem. Terus ini merupakan tahap bahasanya, pendewasaan berpikir kayak begitu. Mungkin bisa dilanjut ke tamu dulu. Baik, Bung Celi. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya lanjutkan pembahasan beliau. Jadi mengenai berbicara tentang Arumpone ya, Yang ke-14 ini bagaimana selama Arumpone? yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh deklarator yang membentuk Arumpone. Kenapa saya juga bisa hadir di sini, dan terima kasih yang teman-teman yang terlibat di PMB Arumpone semuanya, karena berkat senior lah atau teman-teman sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Jadi menurut saya momen ke-14 tahun ini adalah momen yang sangat indah. Kenapa? Karena Arumpone sudah beranjak remaja seperti ini ceritanya. Jadi ya sangat bermanfaat bagi kami. Jadi saya tekankan bahwa rugilah kalian jika masuk di Politeknik Negeri Ujung Pandang lalu tidak masuk di PMB Arumpone PNUP. Kenapa? Karena di sinilah tempat kita untuk belajar dengan baik, dimana Arumpone itu adalah merupakan wadah bagi kita semua orang Bone yang masuk di PMB Politeknik. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa rugilah kalian jika tidak betul-betul memanfaatkan kesempatan untuk belajar
sebagai kader. sebagai atau apa terlibat sebagai kader di PMB Rumpone PMP. Terima kasih atas Ya. promosinya. Ya, ya. Atas promosinya. Ya mungkin bisa lanjut. Oke, mungkin Bung Arda bagaimana 14 tahun Rumpone ini, Pak? Ya kalau saya di umur 14 tahun ini Mungkin bisa dibesarkan soalnya karena kita pakai HP saya. siap. Ya, di umur 14 tahun Rumpone. Nah, Tentunya sudah mulai mengerti dengan siklus kehidupan lah. Sudah mulai memahami masalah-masalah yang terjadi. Di umur 14 tahun, kalau tentunya ini maksudnya perjalanannya itu sudah jauh lah menurutku. Menurutku sudah sangat jauh. Saya sudah sangat bersyukur sudah bisa sampai ke 14 tahun. Artinya kita sudah melakoni banyak peristiwa-peristiwa dalam perjalanan ini. Namun kita juga tidak maksudnya tidak bisa mengenteng-entengkan segala hal, karena perubahan itu pasti menurut saya terjadi setiap saat. perubahan itu pasti. Jadi justru karena kita sudah beberapa peristiwa itu bisa mungkin diambil yang sudah terjadi, bisa diambil pelajaran untuk Kedepannya. lagi. Ya. Kebetulan dua orang ini, Bung Ile sama Bung Celi itu seangkatan 2014. Kedua orang ini masuk. Artinya sekarang sudah berapa tahun Rumpone? Tepatnya sudah 6 tahun. 6 tahun. Bung Arda 2013 Rumpone, berarti sudah 7 tahun ya. Alhamdulillah. Kalau saya kuliah 2007, masuknya baru 2008. Karena pada saat itu ya namanya juga awal merintis. Sebagai informasi bahwa Rumpone terbentuk 2006 10 Juni. Jadi saya 2008 masuk, artinya Rumpone di tahun kedua. Kalau alasan masuk Rumpone apa? Kalau saya pribadi kenapa masuk ke sini, pertama memang awalnya sih saya ragu untuk ikut organisasi daerah. Kan image-nya kita dari Bone, ceritanya secara umumnya toh, image-nya organ dari Bone itu yang kita kenal cuman hobinya tawuran, terus beberapa yang saya kenal anak organda itu dia terlambat menyelesaikan kuliahnya seperti itu kan. Tapi pas saya masuk di Politeknik, saya dapat beberapa senior saya di SMK dulu, dan sebagian besar saya dapat senior saya lagi di SMK 1 dulu. Mengajak masuk, terus kebetulan juga ada satu kelas saya, kakaknya salah satu petinggi lembaga juga di organda lain. Saya dibawa ke sana, terus saya lihat kehidupannya teman-teman organda itu, nggak perlu saya sebut namanya. Oh ternyata begini kehidupan organda di Makassar. Kita yang di Bone Begini itu bagaimana sesuai dengan image yang maksudnya bertolak belakang yang saya pahami sebelumnya. Oke. Ternyata tidak seperti ini, Ji. Cuman karena mungkin ada beberapa atau salah satu organisasi sehingga kita yang belum tahu, belum masuk ke dalamnya, kita langsung menjustifikasi ke semua organisasi daerah yang ada di Makassar. Artinya apa namanya? Menyamarat. Info yang Bung Ilham dengar itu adalah generalisasi. Ya betul. Kita belum masuk ke dalamnya, sehingga kita belum tahu bagaimana sebenarnya kita organisasi di dalam tuh. Dan setelah saya masuk, saya merasa sangat beruntung lah. Saya menafikan saya sangat beruntung masuk di sini. Kenapa?
sini saya baru bisa mengeksplor Bone selama saya masuk di sini, Gitu. masuk dalam Bone. Sebelumnya saya orang yang Mengeksplor dalam arti mengunjungi gitu. ya pertama mengunjungi, mengenal daerah-daerah yang dari kota sampai pelosok. Kedua, saya lebih banyak tahu tentang budaya Bugis pas saya masuk di sini. Karena sebelum-sebelumnya saya bukan, maksudnya pas dari usia SD sampai SMA itu saya minim pengetahuan tentang budaya. Jujur saya minim pengetahuan tentang budaya. Kenapa? Karena di lingkungan saya, lingkungan sekitar rumah kan, maksudnya tidak terlalu bagaimana tidak ada ini, mungkin tidak ada kurangnya wadah untuk kita belajar budaya gitu, budaya, khususnya budaya Bone. Tapi belum dijawab pertanyaan saya, alasannya. Itu Atau alasan sekedar pertamanya. diajak. Pertama alasan pertama ya diajak. Oke, diajak. Kedua itu tadi karena banyak saya lihat senior sekolah saya dulu. Oke. Jadi artinya senior yang di SMA dulu, SMK SMK dulu menjadi apa namanya? Inspirasi ya. inspirasi pekerjaannya inspirasi. Oke. Kalau Bung Celi, Baik. apakah terpaksa atau bagaimana? Kayak terpaksa ini. Kayak terpaksa ini kalau saya Tolong- ingat-ingat. Tolong jawab jujur dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengenai Alasan kenapa? alasan yang mendasar saya masuk di TMB Rumpone itu adalah tentu alasan ingin belajar. Serius. Masya Allah. Oke, sebelum melanjutkan, informasi lagi bahwa pada angkatan 2014 prosesi pengkaderan yang pertama yang kami namakan LKA, latihan kaderisasi awal, itu dilakukan 2 kali. Tahap. 2 kali. Iya, iya. Nah, dan harus yang tahun-tahun sebelumnya itu kita lakukan cuma sekali. Nah, kenapa 2 kali? Karena pada saat pertama kalinya dilakukan di 2014 itu LKA tahap pertama selesai, itu ternyata masih ada teman-teman angkatan 2014 itu mau ikut mau bergabung di Rumpone. Jadi kemarin disepakati bahwa kalau ada minimal 10 orang itu kita adakan LKA tahap kedua untuk di angkatan 2014. Nah, jadi Bung Celi ini salah satu di antara ke-10 orang itu yang ikut di tahap kedua LKA. Nah, pertanyaannya, kalau ingin belajar, tadi kan ingin belajar, kenapa tidak di LKA tahap pertama? Mengenai alasan saya ikut di LK kedua, yang pertama itu adalah waktu itu saya belum dapat info. Nah, ini ternyata ada perkumpulan mahasiswa Bone di Poltek. Kemudian yang kedua, saya kurang kurang teman gitu untuk mengajak diajak ke ini. Jadi setelah selesai LK pertama, lahirlah teman-teman saya angkatan saya ini bilang, dia pengaruh saya, bro, gimana kalau begini, kita masuk begini, dia sana enak bro. Toh, saya ini sudah mengikuti LK pertama, jadi setelah itu saya langsung wah ini sangat cocok ini. Waktu itu saya langsung lah datang ke sini, Ke sekret dan dan meniatkan akan mengikuti proses LKA tersebut. Oke. Artinya tidak terpaksa ya? Tidak terpaksa. Oke. Bung Arda, gimana Bung Arda? Saya umum ya, maksudnya karenanya itu saya masuk Rumpone umum sekali karena ini karena teman masuk. Perasaan saya waktu itu begini, kalau teman saya masuk terus saya tidak, pasti ada ini. Kalau dia nanti sibuk di sana, saya sibuk di mana nanti kira-kira gitu. Kayak begitu. Kemudian yang kedua, di sana kan jelas, maksudnya kita di sana itu satu rumpun lah itu. Jadi kalau kita mau sedikit merasakan suasana rumah, bisa didapat di sini dengan mungkin bahasa, dengan cara-cara ini. Nah, itu
dan bahkan justru kita menemukan aksen baru, logat baru ya. Oh iya, Ya kan? iya betul. Nah, Saya baru tahu ternyata kita, maksudnya meskipun kita satu istilahnya satu daerah ya, betul. ternyata banyak sekali, Banyak. masih banyak bahasa yang saya tidak pahami. Nah. Justru saya di sini banyak belajar. Jadi contohnya kebetulan di Arumpone ya banyak, bisa dibilang banyak dari Bone Selatan ya. Selatan. Nah, Bone Selatan. Jadi info bagi teman-teman yang mungkin bukan orang Bone, itu kalau di Bone Selatan ada beberapa kata yang harusnya huruf W, tetapi Hai. jika diucapkan huruf W-nya diubah menjadi huruf H. Contohnya kalau bahasa Bugisnya air adalah wae. Nah, kalau teman-teman dari Bone Selatan itu dia sebutnya hai. 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 Seperti itu. Jadi itu menjadi semacam hiburan tersendiri ya bagi Ya. teman-teman mungkin yang di daerah Bone Kota atau Bone Utara, Bone Barat. Ketemu dengan teman dari Bone Selatan dengan logat dan cara berbahasa seperti itu ya, jadi hiburan tersendiri. Betul. Saya sedikit. Itu apa ya? Maksudnya dari situ saya berpikir kemarin saya anggap diri masih orang sana. Nah, Tapi ternyata masih banyak saya tidak tahu. Ya. Toh, kalau misalnya saya ditanya orang dari luar, ini lantas saya tidak tahu kan, ya udah. saya bagaimana perasaan agak sedikit malu lah. Kok daerah saya misalnya ternyata mereka banyak lebih tahu daripada saya. Justru untuk mengobati persoalan-persoalan seperti itu dengan cara salah satunya bergabung dengan lembaga-lembaga seperti ini. Ya. Kalau saya juga bisa menjawab pertanyaan saya sendiri. Sebenarnya kalau saya pada saat itu saya tidak punya alasan. Penjelasan untuk Tidak ada alasan saya masuk dan tidak ada alasan juga saya untuk tidak masuk. Saya pada saat itu ya masuk saja. Saya tidak diajak. Kayaknya saya dulu itu saya tidak diajak. Saya cuma diinfokan ada dulu ini. Ya, sudah saya ikut. Seperti itu. Jadi alhamdulillah juga karena apa saya bilang ya, kita tidak usah bicara secara detail mengenai proses pengkaderan, apalagi di LKA kita tidak usah bicara itu. Tapi pada saat saya ikut LKA sangat, teman-teman tahu sangat berbeda dengan apa yang teman-teman alami. Nah, cuman ya memang ya kalau kita berorganisasi atau apapun itu, saya pikir alasan atau motivasi itu di awal kita mau masuk tidak menjamin kita akan tetap di organisasi itu. Ya, Sepakat tadi? Ya. Ya kan? Kenapa ya? Coba siapa yang bisa? Kalau saya apapun itu misalnya saya gitu untuk hal menjamin ini ketika kita belum melakoni prosesinya ya, masih menjalankan ini prosesnya, kita tidak bisa sampai ini, kita hanya cuma bisa berangan-angan ya, berangan-angan, oh iya nanti tebak-tebakan lah. Justru kalau menemukan sesuatu yang menarik, itu tadi. Oke. Nah, kalau kita sudah berhasil menemukan yang menarik dalam lingkup tersebut, itulah nanti yang membuat kita bisa sampai saat ini. Saya pribadi Ya, betul. Menyambung dari itu, Bung Ila mungkin atau Bung Celi yang bertanggung jawab atas yang bertanggung jawab untuk menyediakan hal menarik itu sebenarnya siapa? Pengurus harian organisasi kah atau si kader baru tersebut? Kalau saya semuanya. Pertama pengurus kan tugasnya kan membuat memprogramkan bagaimana organisasi ini bisa menarik untuk kader-kader baru. Ya. Kemudian kader-kader baru atau mahasiswa baru, dia harus apa namanya misalnya saya
terbuka atau apa? Terbuka untuk hal-hal baru atau bagaimana? Salah satunya itu terbuka terhadap hal baru dan kemauannya untuk Ikut proses begitu. ya mengikuti proses seperti itulah bahasanya. Artinya atau ada tambahan dari diri Mungkin yang bertanggung jawab, yang Membuat memberikan hal yang menarik sehingga kader-kader akan loyal. ya. Yang bertanggung jawab pertama itu adalah PHO menurut saya. Kenapa? Karena PHO lah yang mengkoordinir semua jalannya organisasi pada saat itu, pada saat masa periode mereka. Jadi sebagai saya tekankan bahwa siapapun nanti akan yang menjabat PHO, yang pertama kita lakukan adalah merasakan bahwa tanggung jawab ini adalah saya harus melakukannya. Saya harus melakukannya dengan baik sehingga saya harus menginformasikan ke senior kah atau kader-kader kah. Yang pertama itu keaktifan Pengurus sendiri. pengurus itu, bagaimana memfollow up mereka, kader-kader dan Mereka. "Woi, kamu gimana kalau nggak ada kerjaan kesini gitu." Cuman yang jadi masalah adalah setiap ketertarikan orang berbeda-beda, minat orang berbeda-beda. Nah, jangan sampai menurut anggaplah saya PHO, menurut saya diskusi adalah hal menarik, tapi siapa tahu kader baru ini tidak menarik. Solusinya bagaimana? Makanya saya bisa jawab. Makanya di sebuah organisasi itu harus ada, kita buat beberapa departemen ceritanya. Salah satunya departemen seni budaya. Untuk dia membawahi untuk kader-kader yang minatnya tentang seni, berkesenian dan budaya. Kedua ada departemen pendidikan melarang. Dia ini mewadahi teman-teman yang minatnya diskusi, bawa materi, kayak begitu. Dan beberapa lagi ada yang gemar berwirausaha. Kita ada juga departemen dana dan logistik. Itu kita tuangkan semua kreativitas dan mewadahi semua minat bakat mahasiswa baru gitu lah. Kalau saya, Jadi mungkin ada tambahan dari sebenarnya fungsi struktur organisasi itu adalah mewadahi seluruh. Dianggap dianggap bisa untuk mewadahi seluruh minat Ya betul. untuk kader baru. Oke. Iya. Soalnya ya kembali lagi sebenarnya seperti yang Bung Arya bilang tadi, terlepas dari semua itu adalah bukan jaminan untuk membuat kader baru ini loyal. Baik, betul. Memang tanggung jawab adalah kalau saya tanggung jawab memang harus dijalankan oleh PHO, tapi hal yang paling mempengaruhi itu adalah hal yang mempengaruhi kader bisa loyal atau tidak adalah kemauan itu sendiri. Itu sih. Oke, terus dulu penggeleran, divisi penggeleran, humas, Saya divisi kewirausahaan, dana dan los ya. Ya. Menurut teman-teman dari kebetulan juga dari divisi berbeda-beda, Ya. langsung jawab saja yang bisa. Seberapa efektifkah program kerja dari setiap divisi ini mempengaruhi keloyalitasan kader baru itu? Akan dijawab. Mungkin Kalau selama ini, karena yang pastinya bisa kita sampaikan yang sudah, Ya, yang pengalaman ya. yang kemarin sudah menjadi pengalaman kita. Memang maksudnya
belum sempurna ya, belum sempurna, program-program kita belum sempurna. Cuman yang paling apa kan namanya itu yang paling efektif. maksudnya cara penyampaian atau metodologi dalam mewujudkan program yang kita pernah programkan itu yang sudah kita programkan. Nah itu tadi, kalau misalnya kan diskusi ini banyak diskusi ya, mungkin ini diskusi juga. Nah itu tadi, kita harus membuat beberapa variasi. Saya yakin semua orang suka diskusi, saya yakin semua orang diskusi jika menemukan metode yang tepat. Saya yakin itu. Selama ini kita kan sedikit menonton ya, maksudnya itulah pengalaman. Kita selalu dengan keadaan formal. Ada orang yang tidak suka formal, tapi bukan berarti tidak suka diskusi. Dia suka diskusi, tapi keadaan seperti itu dia tidak terlalu tertarik. Nah, itulah yang kita harus temukan. Mungkin dengan cara ini bisa ya? Ini salah satunya, seperti ada orang yang tertarik, mari yang tertarik. Makanya begini, dalam jajaran atau misalnya kita dalam kepengurusan kan banyak orang, bukan cuma satu orang. Nah, efektivitasnya diberikanlah semua ini dengan yang berbeda-beda supaya semua kalangan kita bisa kait. Seperti layaknya kalau misalnya saya ibaratkan agak sedikit ini, maksudnya kalau misalnya saya memancing dengan beberapa ikan, tentunya mungkin ada yang sama umpannya, tapi yang paling ini pasti ada bedanya lah. Mungkin ada yang sama tapi sedikit. Nah, sedikit. Itulah yang perlu kita ketahui. Itulah yang perlu apa sebenarnya kebutuhannya, bagaimana caranya kita bisa dekat mereka sehingga mereka mungkin nanti akan merasa ini, oh iya, nyaman. Oh ini saya, oh di sini saya tempatku. Nah, kan? Itulah persoalan yang harus kita pecahkan sebenarnya menurutku ini. Dan itu ya selalu bervariasi di setiap tahun karena karakter tetap berbeda meskipun mirip. Mirip tapi ada perbedaan karakter di setiap orang. Ada perbedaan. Ada tambahan atau cukup? Saya rasa jawaban saya tidak jauh beda yang diutarakan Kanda tadi. Sebenarnya kalau mau berbicara efektivitas program kerja selama ini, saya rasa sebenarnya program kerja kita sudah bagus nih, cuman itunya tadi metodologi dalam caranya kita mengelola program kerja itu sehingga masih belum optimal ini pelaksanaannya dan membuat efeknya tidak terlalu banyak juga kader yang tertarik untuk loyal di sini. Itu dia. Iya, saya masih ini. Selama ini kan kita entah hanya di pemikiranku ini, tapi kalau ini yang saya mau sampaikan begini, kalau bertanggung jawab semua kader itu, jangan-jangan kita berpikir hanya pengkaderan, divisi pengkaderan ya untuk menarik mereka. Kalau saya itu keliru. Itu keliru. Jelas keliru. Saya itu keliru. Jelas keliru. Memang program-program divisi pengkaderan, oke lah, misalnya dia melakukan perekrutan atau apa sampai tahap-tahap selanjutnya itu memang. Tapi yang paling penting, yang paling penting dari hal itu adalah keseharian kita. Kalau mereka saya datang terus nggak mungkin loh langsung tiba-tiba orang baru datang terus saya mau diskusi, tidak kan? Nah, tapi justru karena tidak mengatakannya itu lahir, maksudnya kalau bisa, maksudnya tidak meminta mereka tapi langsung kita melakukan aksi langsung kita aksi. Bagaimana itu kan diskusi sambutannya. Bagaimana itu kan diskusi, meskipun mungkin hanya ada yang pertanyaan yang berulang-ulang tapi nanti ujungnya ada apakah itu basa-basi. Kemudian tambahan mengenai pada saat pembagian kelompok atau departemen itu sebaiknya PHO atau siapa yang terlibat mengkonsep contoh, ini ada divisi humas, divisi kesekretariatan atau divisi minat dan bakat itu mengkonsep semua. Seni budaya. Ya, setelah konsep berikan lempar kepada mereka
ini kamu berikan mereka kesempatan untuk mencatat masing-masing namanya. Toh, contoh ini, silakan tulis masing-masing nama kalian. Kalian mau masuk di divisi mana? Setelah itu, ya, Paham. itu seharusnya supaya mereka masing-masing menempatkan sesuai dengan minat dan bakatnya gitu loh. Cuma begini, kalau diberlakukan seperti itu, jangan sampai akan ada misal ada lima departemen nih, lima divisi, sendirian budaya, kesekretariatan dan logistik, pengkaderan dan humas. Nah, jangan sampai di humas misalnya atau di dana dan logistik dari misalnya anggaplah 30 kader baru tidak ada menulis namanya di Danlos. Danlos. Nah, itu yang apa namanya menjadi potensi masalah yang akan timbul kalau metode seperti itu. Tapi begini, langkah awal yang harus dilakukan sebenarnya yang mana lebih efektif, mengkonsep masing-masing departemen kah atau langsung menempatkan mereka sesuai dengan posisinya? Tapi saya rasa selama ini seperti itu sebenarnya konsepnya. Itu kan sudah jadi hak prerogatif Iya. ketua umum. Ya. Tahu pas seperti yang bilang tadi Bu Celi, dia Memberikan- memberikan kesempatan dulu ke teman-teman Ya, lempar dulu. anggotanya untuk dia lebih minatnya ke mana. Setelah itu kan sudah jadi hak prerogatif ketua umum untuk menempatkan oh ya dia di sini gitu. Dan sebenarnya saya sangat sepakat dengan Bung Adna bahwa keseharianlah yang menjadi apa namanya menjadi apa sih trigger mungkin saya kalau trigger itu menjadi di keseharian itu menjadi trigger untuk loyalitas. Karena kenapa? Saya kasih contoh saya sendiri di kepengurusan saya itu pada saat saya menjadi ketua umum, program kerja saya sangat sedikit, tapi kesehariannya yang sangat fun,